Waktunya kere hore lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di layar desktop bersama saya Andrea Nugraha. Dan kali ini kita kembali di segmen layar rakit PC ya. Dan spesifik kita akan rakit PC dengan budget kere hore lagi nih ya. Banyak di antara teman-teman yang request, yang minta untuk rakit PC dengan budget kere hore lagi. Dan akhirnya sekarang kita sudah kekumpul nih part-partnya untuk merakit PC dengan budget yang kere hore ya. Tapi sebelum kita mulai video kali ini, bagi teman-teman yang belum subscribe channel layar desktop, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya untuk terus support channel ini ke depan agar lebih baik dan lebih berkembang lagi pastinya ya. Oke, langsung aja kita mulai nih. Kita rakit PC kere hore dengan budget yang gak nyampe 2 juta nih teman-teman ya. Jadi berapa budgetnya dan apa aja komponen yang kita gunakan? Langsung aja kita mulai. Oke, dengan budget yang nggak nyampe 2 jutaan untuk PC yang targetnya pastinya bisa bermain game ya, PC gaming yang nggak nyampe 2 jutaan ini, apa aja sih komponen yang kita gunakan untuk rakit PC kali ini? Yang pertama untuk prosesor. Di sini saya menggunakan sebuah prosesor dari Intel ya, yaitu Intel Core 2 Quad Q8300 dengan clock speed 2,5 GHz ya, dengan 4 core dan 4 thread. Jadi ini adalah prosesor yang memang udah jadul banget ya, dari generasinya Core 2 Quad, tapi performanya masih bisa cukup diandalkan. Kenapa? Karena dia sudah punya 4 core dan 4 thread. Kita lihat nanti performance dari prosesor ini akan seperti apa ya, terutama untuk menjalankan game-game baru ya di tahun 2020 ini ya. Oke, kemudian untuk motherboard, karena kita gunakan prosesornya Core 2 Quad, pastinya kita harus pakai LGA 775 ya. Ini juga jadul ya teman-teman, jadi termasuk kategori jadul ya. Nah, lebih jadul lagi dari rakitan PC sebelumnya. Kalau kita dulu kemarin budget 3 juta, 4 juta, kita pakai Intel Gen 2, pakai H61, pakai Z68. Kali ini kita pakai G41 ya. Ini adalah dari Gigabyte G41, pastinya ini sudah DDR3 ya. Jadi akan cocok pastinya dengan prosesor yang kita gunakan, yaitu Core 2 Quad Q8300 yang tadi ya. Kemudian ya kita taruh dulu. Untuk VGA card nih yang penting banget. Nah, ini VGA card udah pernah saya singgung di video sebelumnya yang tips mengenai membeli VGA card bekas ya. Jadi di sini kita akan gunakan VGA card dari Zotac, yaitu GTX 650 1GB GDDR5 128 bit ya. Gimana kombinasi antara VGA yang satu ini ya dengan prosesornya tadi ya, Core 2 Quad Q8300? Tunggu di video kali ini pastinya. Berikutnya untuk RAM. Nah, di sini karena kita tujuannya adalah PC gaming, maka untuk RAM kita tetap gunakan minimum 8 GB. Nah, di sini kita gunakan 2x4 GB DDR3 pastinya karena sistem kita DDR3, dan kita pakai yang dari Hynix ini ya, 2x4 GB. Nah, berikutnya untuk komponen yang satu ini pasti agak sedikit kontroversial nih ya. Jadi mungkin beberapa di antara teman-teman ada yang kurang struck juga dengan komponen ini. Jadi saya gunakan power supply yang belum bersertifikasi 80+ di sini ya, yaitu Hyperion 550 watt. Kenapa pakai yang satu ini? Ya karena harganya murah dan saya udah pernah coba. Jadi dengan sistem yang lama saya. Jadi ini sebenarnya power supply yang lama yang pernah saya pakai, tapi masih lengkap, masih ada dusnya segala macam. Dulu saya beli ini harga sekitar 200.000 ya, dan masih baru. Mungkin sekarang harganya ada yang udah di bawah 200.000 ya. Ini saya udah pernah coba dan masih cukup mumpuni kok ya. Jadi dengan budget kita yang nggak nyampe 2 juta, otomatis kita harus balancing budget di situ. Dan sayangnya untuk power supply kita pakai dulu yang seperti ini ya, karena saya udah pernah coba dan cukup oke ya. Kita coba untuk rakitan PC ini pakai yang ini. Walaupun untuk teman-teman pastinya
saran saya pakailah yang, kalau ada budgetnya utamakan power supply itu yang sudah 80 plus ya. Kalau misalnya mepet banget ya oke lah baru pakai power supply ini gitu kan. Ini salah satu yang belum 80 plus tapi menurut saya cukup oke ya dari Imperial ini. Dan berikutnya untuk CPU cooler, karena memang kita gunakan Intel dan CPU cooler ini masih cukup. Jadi ini sudah bawaannya dari prosesornya, jadi dari Core 2 Quad Q8300 sudah include dengan fan bawaannya, jadi kita nggak usah beli lagi CPU cooler, dan ini sudah lebih dari cukup untuk bisa handle panas yang dikeluarkan oleh Core 2 Quad Q8300. Dan berikutnya casing. Sebelum casing kita akan masuk ke hard disk dulu. Hard disk kita gunakan hard disk rekondisi ya teman-teman. Jadi seperti halnya di rakitan PC Carry Hore sebelumnya, kita gunakan 500 GB. Nah, kali ini dari WD Blue ya. WD Blue 500 GB, dan ini bisa saya dapatkan dengan harga 140 ribuan saja ya, dengan kondisi yang masih oke. 140 ribuan kita masih bisa dapat ya, karena ini memang Carry Hore ya, jadi hard disknya pun kita cari yang murah gitu kan. Dan berikutnya casing ya teman-teman. Ini casingnya casing baru. Kalau casing sih sebenarnya selera ya, jadi teman-teman bisa pilih sesuai dengan selera teman-teman, tapi saya sarankan budgetnya nggak usah terlalu tinggi ya, 300 ribuan udah cukup. Nah di sini kita gunakan casing baru karena casing second tuh susah dapetnya gitu kan. Casing second yang masih bagus susah dapetnya, jadi kita beli casing baru dari Cube Gaming, yaitu Cube Gaming Creston ya. Ini harganya sekitar 300 ribuan, 390 tepatnya ya, dan masih baru. Tapi buat teman-teman mungkin bisa pakai casing yang harganya cuma 300 ribuan atau 300 lebih sedikit lah ya. Ini juga 300 ribuan tapi udah mau mepet ke 400 ribu gitu kan. Jadi kalau bisa 300 ribuan lah kalian cari banyak. Nah kebetulan ini saya dapatnya ini harganya 390 ribu dan casing yang cukup oke saya rasa ya. Dan yang terakhir adalah untuk fan ya. Jadi karena casingnya tidak include fan, jadi saya terpaksa harus pakai fan dong ya. Kalau misalnya harus cari fan. Nah kebetulan nih fannya adalah fan yang copotan dari casing sebelumnya yang nggak kepake, jadi ini free, ini gratis gitu kan. Jadi kalau bisa teman-teman cari casing yang sudah include fan, minimum 1 fan untuk outtake. Jadi karena itu butuh untuk airflow-nya nanti ya. Jadi untuk rakitan kali ini kita akan pakai fan gratisan ya dari copotan casing sebelumnya gitu. Itu aja untuk komponennya, dan langsung aja kita rakit PC-nya.
Oke teman-teman, PC-nya udah kita rakit nih ya, dan teman-teman bisa lihat di sini bahwa untuk konsep rakit PC kali ini nggak nyala-nyala RGB seperti biasanya. Jadi di bagian dalamnya sini nggak ada nyala RGB-nya sama sekali. Jadi hanya ada nyala-nyala di LED stripnya dari bagian depan di casingnya aja gitu kan. Dan kenapa seperti itu? Karena memang ya budget kita di sini kali ini kita patok nggak boleh lebih dari 2 juta atau nggak boleh nyampe 2 juta, harus di bawah 2 juta. Jadi kita nggak terlalu memikirkan penampilan lah di sini ya. Tapi penampilannya sih saya rasa ini udah cukup oke lah ya untuk kelas PC seperti ini, karena casingnya cukup bagus di sini ya. Jadi dengan budget yang nggak nyampe 2 juta, kita di sini targetkan untuk bisa dapatkan PC gaming yang punya kualitas mumpuni pastinya di kelasnya ya. Nah, berapa sih budget dari PC ini? Nah, kalau kita totalkan dari keseluruhan komponen-komponennya ini ya, ini kita menghabiskan budget sekitar Rp1.935.000 ya, yang mana nanti akan saya taruh nih untuk detail dari budgetnya gitu ya. Nah, dengan total budget yang nggak nyampe 2 jutaan, terus performance-nya seperti apa? Nah, untuk performance dari PC ini nanti akan kita bahas secara khusus di video berikutnya, di part kedua ya. Jadi supaya videonya nggak terlalu panjang, kita akan taruh performance-nya nanti, atau kita akan bahas khusus performance di situ. Kemudian optimasi budgetnya seperti apa. Kalau misalnya opsi-opsi lain nih di luar komponen atau komposisi seperti ini untuk PC-nya, nanti kita akan bahas di part yang kedua. Jadi part pertama ini kita rakit dulu dan perkenalkan komponen-komponennya seperti apa ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman nih ya? Ada yang penasaran dengan performance PC ini? Apakah sebuah Core 2 Quad Q8300 dipasangkan dengan GTX 650 1GB GDDR5 akan mampu menjalankan game-game tahun 2020 dengan lancar? Ya, dan apakah PC ini bisa dipakai buat edit video juga? Ya, nanti tunggu di video berikutnya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan nantikan video part keduanya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.